semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan kami dari tim 1 SMP Santa Maria Surabaya yang terdiri dari saya, Karen Nisani, dan teman saya, Ternyana Angelika, bersama satu guru pendamping kami, telah mengangkat satu penelitian mengenai analisa hambatan dan kendala terhadap penggunaan mobil listrik di Indonesia saat ini. pertama-tama kita perlu mengetahui definisi dari mobil listrik. Mobil listrik merupakan salah satu sarana transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar minyak, melainkan menggunakan energi listrik. Pada era globalisasi saat ini, mobil listrik telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2012. Penggunaan mobil listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari isu yang disebabkan oleh emisi karbon kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Maka dari itu, kami memilih isu ini untuk kami teliti lebih dalam lagi agar kami dapat mengetahui masalah minimnya kendaraan mobil listrik di Indonesia saat ini serta solusinya. Untuk mengetahui masalah minimnya penggunaan mobil listrik di Indonesia saat ini dan solusinya, kami melakukan penelitian metode kualitatif dengan cara studi pustaka dan wawancara. Wawancara terhadap salah satu manajer servis brand mobil listrik di Indonesia dan salah satu karyawan PLTU di Python. Berdasarkan studi pustaka yang kami lakukan, kami menemukan bahwa jika BBM terus dikonsumsi dan tidak ditemukan cadangan minyak baru atau tidak ditemukan teknologi baru untuk meningkatkan recovery minyak bumi, maka diperkirakan bahwa cadangan minyak Indonesia akan habis dalam waktu 23 tahun. Menurut Syariful 2014, di tengah persoalan tersebut, pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai pengganti bahan bakar minyak menjadi solusi alternatif. Oleh sebab itu, kita seharusnya mulai beralih menggunakan energi alternatif seperti energi listrik. Berikut beberapa cuplikan wawancara yang telah kami lakukan. Secara umum sangat siap karena persediaan listrik di Indonesia itu sebenarnya masih surplus. Jadi penggunaan listrik kita itu dengan suplai listrik yang diperoleh itu masih lebih besar suplai listrik daripada penggunaannya. Kendala yang utama itu karena mobil listrik masih mahal ya, kita masih mahal pertama. Kemudian yang kedua, stasiun pengisian baterainya itu masih cukup terbatas. Jadi kalau Bapak kemarin baca itu di Surabaya saja hanya ada 3 pengisian baterai mobil listrik. Prospek mobil listrik ke depan sangat bagus karena yang pertama, Indonesia seperti yang tadi saya sampaikan, Indonesia memiliki dia menghasilkan produksi nikel terbesar di dunia. Pertama, yang kedua juga karena ramah lingkungan, maka jelas mobil listrik ini bagus untuk kedepannya karena supaya proses pemanasan global, pencemaran lingkungan itu bisa berkurang secara drastis. Kendalanya sekarang hanya ada di ini aja sih, untuk kendala di chargingnya aja. Jadi kan di sini kan masih mobil listrik kan masih baru, hanya mungkin launchingnya di 2023 barusan. Mungkin customer kalau membeli mobil listrik yang menjadi kendalanya satu, stasiun charging. Jadi kalau semisal berkendara jauh, mungkin agak sulit untuk menemukan stasiun charging jika ada baterai yang sudah lemah. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah siap untuk beralih ke penggunaan mobil listrik dari segi energi listriknya. Akan tetapi, sarana dan prasarana tempat pengisian listrik masih memiliki beberapa kendala, karena tempat pengisiannya yang masih terbatas dan lamanya jika tidak menggunakan fast charging. Juga baterai yang masih mahal dan mobil listrik membutuhkan perawatan khusus agar tetap terjaga. Sekian dari kami, semoga penelitian yang kami lakukan dapat memberikan gambaran akan kendala-kendala penggunaan mobil listrik di Indonesia. Mohon maaf apabila ada perilaku kami yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.